kabar semuanya? Masih pada di rumah aja nggak? Walaupun kita masih di rumah aja, jangan lupa ya buat ibadah. Yuk, sekarang kita mau memuji, kita mau menyembah dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, kita berdoa sama-sama dulu yuk. Cici Fani akan pimpin doa buat adik-adik semuanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan telah memberikan kami kondisi yang sehat, kondisi yang baik hari ini. Tuhan Yesus, kami mau memuji, menyembah nama Tuhan. Tuhan pimpin dari awal sampai akhir agar kami bisa sungguh-sungguh memuji dan menyembah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Yuk, kita mau nyanyi ini sama-sama ya. Jangan lupa pakai gerakan. Gerakannya harus kasih yang terbaik dan harus semangat. Oke? Yuk, kita tunjukin ya kalau kita anak Tuhan, kita harus semangat. Kalau kau anak Tuhan, tepuk tangan. Kalau kau anak Tuhan, tepuk tangan. Kalau kau anak Tuhan, mari kita lakukan. Kalau kau anak Tuhan, tepuk tangan. Kalau kau anak Tuhan, injak bumi. Kalau kau anak Tuhan, injak bumi. Kalau kau anak Tuhan, mari kita lakukan. Kalau kau anak Tuhan, injak bumi. Oke, sekarang kita ganti lagu anak Tuhan ya, jadi cinta Yesus. Oke, lebih semangat lagi ya. Yuk. Kalau kau cinta Yesus, goyang pinggul, goyang. Kalau kau cinta Yesus, goyang pinggul. Kalau kau cinta Yesus, mari kita lakukan. Kalau kau cinta Yesus, goyang pinggul. Kalau kau cinta Yesus, bilang amin, amin. Kalau kau cinta Yesus, bilang amin, amin. Kalau kau cinta Yesus, mari kita lakukan. Kalau kau cinta Yesus, bilang amin. Kalau kau cinta Yesus semuanya, amin. Kalau kau cinta Yesus semuanya, amin. Kalau kau cinta Yesus, mari kita lakukan. Kalau kau cinta Yesus semuanya, amin. Yeay, beri kemuliaan dulu dong buat Tuhan. Oke adik-adik semuanya, tadi kita udah sama-sama puji Tuhan. Kita udah sama-sama gerak buat Tuhan. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk, kita siapin hati kita. Kita mau sungguh-sungguh. Gak ada lagi yang main-main ya. Yuk, yang udah hafal lagu ini boleh sambil tunjukin sikap berdoanya ya. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita nyanyiin lagu ini sama-sama. Inilah rinduku kepadamu, senap hatiku menyembah
berdoa sambil firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan telah memberkati kami semua. Tuhan Yesus, kami sudah memuji, menyembah nama Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong berkati kami, pimpin kami, agar kami bisa sungguh-sungguh mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Halo adik-adik, apa kabar? Wah, kakak harap adik-adik dalam keadaan baik-baik saja ya. Wah, senang sekali rasanya kakak hari ini bisa bersama-sama dengan adik-adik untuk belajar firman Tuhan. Sudah lama rasanya kita tidak beribadah di gereja ya, tapi kakak harap adik-adik tetap semangat untuk belajar firman Tuhan di rumah. Nah adik-adik, hari ini kita akan belajar mengenai semangat. Nah, adik-adik kan selama ini berada di rumah. Tidak bisa ke gereja, tidak bisa jalan-jalan ke mall. Tapi adik-adik tetap semangat kan? Adik-adik, siapa yang tahu arti kata semangat? Ayo, apa itu semangat? Kan kita sering bilang nih, kita harus semangat ya, kita harus semangat. Ayo semangat, pasti bisa. Nah, kira-kira apa sih arti kata semangat? Nah, semangat itu adalah kemauan untuk belajar, bekerja, atau melakukan sesuatu dengan giat. Nah, itu arti kata semangat ya. Jadi kuncinya adalah melakukan sesuatu dengan giat. Nah, adik-adik harus semangat dalam menghadapi segala sesuatu. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar dari satu tokoh di Alkitab. Namanya adalah Ibu Hana. Nah, adik-adik pasti sudah dengar ya ceritanya. Adik-adik, mari kita persiapkan Alkitab kita. Mari kita buka Alkitab kita. Sudah semua Alkitabnya dipersiapkan? Kalau sudah, mari kita buka di dalam 1 Samuel 1 ayat 1 sampai dengan 3. 1 Samuel 1 ayat 1 sampai dengan 3. Ya. Kalau sudah, mari kita baca. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Zofim dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yorahim bin Elihu bin Tohu bin Zuf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai dua istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Nah, adik-adik perhatikan di ayat 3. Di ayat 3 berkata, orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud dan mempersembahkan korban kepada Tuhan. Artinya, Hana dan beserta suaminya setiap tahun itu rutin untuk mempersembahkan atau datang kepada Tuhan untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Artinya mereka selalu semangat untuk datang kepada Tuhan, untuk selalu beribadah kepada Tuhan. Hana dan suaminya ini sudah lanjut usia, sudah berumur, tetapi mereka tetap semangat, tetap datang kepada Tuhan, tetap rajin beribadah kepada Tuhan, walaupun usia mereka sudah lanjut. Nah, kita harus mencontoh dari teladan dari Ibu Hana ini. Ketika dia tidak mempunyai anak selama bertahun-tahun dan dia rindu untuk memiliki anak, dia tetap setia untuk beribadah kepada Tuhan. Semangatnya tidak pernah patah untuk beribadah, untuk datang kepada Tuhan, dan untuk meminta permohonan kepada Tuhan. Nah adik-adik, di dalam kehidupan sehari-hari ada satu tokoh yang kita patut teladani sikap semangatnya. Nah, adik-adik tahu nggak ini apa? Ini adalah bohlam atau lampu pijar. Nah, adik-adik tahu nggak siapa penemunya? Siapa? Kadi? Bukan. Ayo, siapa yang tahu penemunya? Coba pikir-pikir ya, siapa ya? Ya, betul. Penemunya adalah Thomas Alva Edison. Nah, dia menciptakan bola lampu bukan sekali, 2 kali, atau 3 kali melakukan percobaan. Tetapi ada yang bilang dia melakukan percobaan sampai dengan ratusan kali, bahkan ribuan kali. Ada yang bilang sampai dengan 999 kali. Nah, ketika percobaan yang 1000 kali, dia baru berhasil melakukan penemuan ini. Wah,
Kita patut ladani semangatnya ya. Adik-adik jangan menyerah. 1 kali mencoba, 2 kali mencoba gagal, adik-adik sudah menyerah. Ingat kepada Thomas Alva Edison yang mencoba ratusan kali, dia baru berhasil menemukan bola lampu pijar. Lalu, gimana ya caranya agar supaya kita tetap semangat? Yang pertama, kita harus selalu mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Ketika kita mungkin tidak bisa mengerjakan soal matematika, kita tidak mengerti jawabannya, kita berdoa sama Tuhan. Kita meminta kepada Tuhan agar memberikan hikmat kepada kita untuk kita bisa mengerti atau menjawab setiap soal matematika tersebut. Atau menghadapi masalah yang lain, adik-adik selalu harus mengandalkan Tuhan. Yang kedua adalah selalu bersyukur dalam setiap keadaan. Ketika kita bersyukur, kita bisa menerima setiap keadaan yang kita alami saat ini, hati kita menjadi riang, hati kita menjadi gembira. Oleh karena itu, kita dapat melakukan segala sesuatunya dengan lebih positif, dengan lebih berenergi. Yang ketiga adalah miliki hati yang gembira. Di dalam Amsal 17 ayat 22 dikatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah keringkan tulang. Artinya ketika kita memiliki hati yang gembira, kita mengerjakan segala sesuatunya itu menjadi lebih mudah, lebih ringan, lebih berenergi, lebih positif. Karena itu adalah obat yang diberikan oleh Tuhan untuk kita dapat mengerjakan segala sesuatunya. Tetapi ketika kita tidak memiliki hati yang gembira atau hati kita bersedih terus, hati kita murung, hati kita tidak bisa menerima dengan setiap keadaan yang kita alami saat ini, itu menjadi energi yang negatif yang membuat kita tidak bersemangat, yang membuat kita tidak bisa melakukan segala sesuatunya. Jadi kita adik-adik perlu ingat ya, 3 hal tadi untuk dapat semangat. Yang pertama adalah selalu andalkan Tuhan dalam segala hal. Yang kedua adalah mengucap syukur dalam setiap keadaan. Yang ketiga adalah miliki hati yang gembira. Nah adik-adik, hari ini kita sudah belajar firman Tuhan tentang semangat. Adik-adik, mungkin hari-hari ini adik-adik merasa bosan berada di rumah karena belum bisa kemana-mana, belum bisa pergi ke gereja, belum bisa pergi ke sekolah, belum bisa berjalan-jalan, ataupun belum bisa bertemu dengan teman-teman. Tetapi adik-adik harus tetap semangat ya dalam menjalani hidup ini. Adik-adik harus tetap semangat berdoa, adik-adik harus tetap semangat membaca firman Tuhan. Dan adik-adik juga harus bersemangat merenungkan firman Tuhan setiap hari. Nah adik-adik, ada ayat hafalannya yang harus adik-adik hafalkan. Untuk kelas kecil, untuk kelas 1 sampai dengan kelas 3 SD, ayat hafalannya adalah terambil dari kitab Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Lalu untuk anak-anak kelas 4 sampai dengan anak-anak kelas SMP, ayat hafalannya diambil dari Lukas 2 ayat 37b yang berbunyi, ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Diulangi, ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Adik-adik, mari kita berdoa, kita mengakhiri firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar hari ini. Tuhan Yesus, ajar kami Tuhan untuk kami setiap hari boleh semangat Tuhan dalam menghadapi kehidupan ini Tuhan. Biarlah roh-Mu Tuhan yang ada di dalam kami Tuhan selalu memberikan kekuatan kepada kami Tuhan untuk kami boleh menjalani hari-hari ini ya Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, berkati orang tua kami, berikan kepada kami kesehatan, kekuatan, dan berkat yang daripada-Mu Tuhan. Dan pertemukan kami kembali Tuhan minggu depan untuk kami boleh bersama-sama beribadah online ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai ketemu minggu depan di dalam ibadah online. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, aktivitas minggu ini kita mau bikin apa ini? Kipas. Kita coba yuk. Untuk membuat kipas, kalau kita mempergunakan kertas lipat yang kecil, kita membutuhkan 4 lembar. Kalau yang besar, kita hanya memerlukan 3 lembar, ya. Yuk kita bikin. Kita lipat semua keempatnya seperti ini. Ya, kita buka. Kita rapihkan.
seperti ini. Kita buat seperti ini empat-empatnya. Sudah jadi semuanya ya. Kalau sudah jadi seperti ini, mau pakai satu warna boleh, pakai 4 warna boleh, pakai 2 warna boleh. Oke, jadi seperti ini. Satukan. Ingat ya, hati-hati warnanya jangan terbalik. Satukan seperti ini. Kita lipat harus sama besarnya. Nah, tengah-tengah sini kita pakai pita kawat ataupun bisa mempergunakan tali biasa atau benang biasa ya, seperti ini. Nah ya, setelah itu kalau mau mempergunakan lem boleh, mempergunakan double tip juga boleh. Kita lem di sini seperti ini. Di semua lapisan sambungan kita lem lagi, kita double tip lagi. Setelah selesai, kita memerlukan stik es krim 2 buah ya. Ini sudah selesai. Stik es krimnya kita kasih double tape seperti ini. Boleh dikasih lem, boleh dikasih double tape ya, manapun yang kalian pergunakan. Ya, kita rekatkan seperti ini di belakang sini, harus sampai ujung. Nah ya, satu lagi, ini pun harus sampai ujung di sebelahnya. Jadi deh kipasnya selesai, bisa ditutup dan bisa dibuka ya. Selamat mencoba. Kalau sudah selesai, ambil foto dengan hasil karya kalian, kirim ke guru masing-masing. Selamat hari Minggu.